Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 5993. Berusaha sekuat tenaga dan berkultivasi dengan segenap kekuatanmu. Master Taus Haising, Xia Xingchen dan Hua Hua semuanya mengalihkan perhatian mereka ke Chu Feng pada saat yang bersamaan. Mengapa kalian melihatku seperti ini? Chu Feng merasa sedikit malu. Di zaman para dewa, pemenang utama adalah generasi muda. Kamu adalah yang terkuat di antara para junior. Bukankah ini berarti kamu akan menjadi pemenang utama zaman para dewa? Xia Xingchen berkata sambil tersenyum. Meskipun saya tidak ingin merendah, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Tapi aku sangat penasaran dengan apa yang tersembunyi di dalamnya. Chu Feng melihat ke arah 7 alam Tianhe. Pasti ada kekuatan yang tersembunyi di sana. Kalau tidak, mengapa ada momentum yang begitu besar? Dan Chu Feng merindukan kekuasaan. Selama dia mendapatkan kekuatan yang cukup, dia tidak perlu bertanya-tanya tentang keselamatan ibunya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Istana Suci 7 Alam. Meskipun begitu, orang-orang yang mengenal ibu mereka lebih baik akan lebih percaya pada ibu mereka. Chu Feng juga percaya pada ibunya. Tapi hanya ketika dia benar-benar melihat cinta ibunya aman dan sehat, barulah hati Chu Feng benar-benar jatuh. Di saat yang sama, di luar reruntuhan, Jie Tian dan banyak orang kuat dari Istana Suci 7 Alam berdiri di sini. Dia melihat ke atas ke dalam kehampaan, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Karena dia berada di 7 Alam Tianhe, menyaksikan meteor terbang ke arahnya. Dia merasakan kejutan seperti itu dengan lebih jelas. Namun bimbingan zaman dewa menggandakan tekanannya. Meskipun dia sangat tidak puas, setelah konfrontasi, dia bisa yakin akan dua hal. Chu Feng dan Xian Haiyuer keduanya adalah lawan yang sangat kuat. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri awalnya. Gemuruh, tiba-tiba, bumi bergetar. Melihat reruntuhan seperti kota raksasa, kekuatan agung penghalang itu menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di Istana Suci 7 Alam menunjukkan ekstasi di wajah mereka, termasuk Jie Tian. Mereka semua tahu apa artinya ini. Itu adalah peninggalan dari sekte dunia bela diri leluhur. Akhirnya ditaklukkan. Orang yang memecahkan reruntuhan itu tidak lain adalah kakeknya, penguasa Istana 7 Alam, Jie Tianran. Selain itu, Jie Tian telah mendengar bahwa reruntuhan tubuh ilahi Tianhe juga dibobol oleh kakeknya belum lama ini. Tapi memikirkan hal ini, Jie Tian merasa sedikit melankolis. Kakeknya memecahkan sisa-sisa 2 sekte dunia persilatan leluhur satu demi satu, menyelesaikan suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dia gagal, dan masih dikalahkan oleh Chu Feng. Salam kepada Tuan Istana, diiringi dengan suara pemujaan dari semua orang, Istana Suci 7 Alam berjalan keluar dari reruntuhan. Tian Er, melihat wajahmu, mungkinkah kamu gagal memecahkannya? Tanya Jie Tianran. Kakek, ini ketidakmampuanku. Jie Tian langsung berlutut di tanah. Melihat ini, Jie Tianran melirik orang-orang di sekitarnya. Sekilas, semua orang kuat di Istana Suci 7 Alam memahami maknanya dan mundur satu demi satu. Hanya Jie Tianran dan Jie Tian yang tersisa. Dan Jie Tian juga menceritakan segalanya kepada Jie Tianran tentang pertemuannya dengan Chu Feng. Namun, dia hanya mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh Chu Feng dan melarikan diri setelah Chu Feng memecahkan reruntuhan. Dia tidak mengatakan apapun tentang kecurigaannya terhadap ibunya. Kakek, aku tidak berguna. Aku telah mempermalukanmu lagi. Aku telah melakukan kejahatan serius, dan aku meminta kakek untuk menghukumku dengan berat. Jie Tian dengan keras menundukkan kepalanya.
dan Jie Tianran juga berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Meskipun Jie Tian sudah bersiap untuk dihukum, saat Jie Tianran mendekat, dia masih sangat gugup. Sejak kecil hingga dewasa, Jie Tianran memperlakukannya dengan sangat baik dan jarang menghukumnya. Namun dia tetap menghormati dan takut pada kakeknya dari lubuk hatinya. Namun, ketika Jie Tianran benar-benar mendekat, dia membantu Jie Tian berdiri. Tian katakan yang sebenarnya pada kakek. Setelah kejadian ini, apa pendapatmu tentang kekuatan Chu Feng? Tanya Jie Tianran. Sangat kuat, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya saat bertemu dengannya lagi? Tanya Jie Tianran. Di alam yang sama, saya memang tidak sepenuhnya yakin, tapi saya akan mencoba yang terbaik. Bagus sekali. Kamu memang cucuku, yang kita butuhkan adalah ambisi seperti ini. Masyarakat tidak boleh kehilangan ambisinya kapanpun. Jie Tianran tersenyum, jelas puas dengan jawaban Jie Tian. Apakah kamu juga melihat pemandangan di langit berbintang tadi? Jie Tianran bertanya. Begitu, kakek, apa yang ada di zaman para dewa? Apakah itu benar-benar cukup kuat untuk menguasai dunia seni bela diri yang luas? Jie Tian juga sangat penasaran dengan zaman para dewa. Dan kakeknya adalah orang yang paling berpengetahuan dari semua orang yang dia kenal. Adegan barusan, menurutmu kekuatan mana di dunia seni bela diri yang luas saat ini yang bisa melakukannya? Tanya Jie Tianran. Jika aku, Istana Suci Tujuh Alam, tidak bisa melakukannya, tidak ada yang bisa melakukannya, kata Jie Tian. Jadi, mengapa kita harus meragukan kekuatan yang kita miliki di zaman para dewa, kata Jie Tianran. Kakek, apakah menurutmu bimbingan itu bisa diandalkan? Akankah para junior benar-benar mencapai puncak? Tetapi bagaimana generasi muda bisa mengalahkan orang-orang kuat dari generasi tua? Lagi pula, di zaman sekarang ini, masih ada orang seperti kakek. Meskipun Jie Tian selalu sangat percaya diri, dia masih berada di antara teman-temannya. Pedoman zaman dewa adalah generasi tua dan generasi muda bersaing pada saat yang sama, dan generasi muda akhirnya mencapai puncak. Ini adalah titik di mana dia tidak mau mempercayai bimbingan itu. Bagaimana generasi muda bisa mengalahkan generasi tua? Perjalanan menuju seni bela diri selalu tentang bakat, dan junior seringkali merupakan periode di mana talenta berada pada titik terkuatnya. Setelah junior, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, tingkat pertumbuhan mereka akan melambat. Saya mendengar bahwa di zaman kuno, ada banyak ahli top di kalangan generasi muda, bahkan saat ini, dengan kekuatan Tian di banyak dunia, bahkan di bidang bintang. Kamu adalah sosok yang dapat menutupi langit dengan satu tangan, lagi pula, kamu masih muda, dengan bakatmu, jika Istana Suci Tujuh Alam kami dapat membantumu, kamu mungkin tidak bisa melampauku ketika kamu masih junior, benar-benar. Jie Tian sendiri agak sulit ditentukan. Karena kakeknya terlalu kuat hatinya. Bagaimana dia bisa melampaui kakeknya dalam beberapa dekade mendatang? Sungguh, mungkin tidak lama lagi kamu bisa melampaui kakek, karena kakek belum memberimu sumber daya terbaik, kata Jie Tianran. Saya belum mendapatkan sumber daya terbaik. Jie Tian sendiri terkejut. Karena dalam kognisinya, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, apa yang diperolehnya merupakan sumber daya terbaik. Tidak hanya Istana Suci Tujuh Alam kita, tetapi juga kekuatan lain belum mencoba yang terbaik untuk mengembangkan kejeniusan junior mereka. Bagaimanapun, dalam keadaan normal, suatu kekuatan harus berkembang secara seimbang. Generasi muda perlu tumbuh, dan generasi tua juga perlu menjadi lebih kuat. Tidak mungkin menginvestasikan semua sumber daya pada generasi muda, tetapi situasinya sekarang berbeda. Zaman para dewa telah memberikan petunjuk, jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu berdasarkan pemikiran masa lalu. Setelah mengatakan ini, Jie Tianran memandang Jie Tian dengan serius. Selanjutnya,
Saya akan mencurahkan semua sumber daya Istana Suci Tujuh Alam kepada Anda dengan cara apapun. Kalau untuk junior, aku akan memberikannya padamu. Jika bukan untuk junior, kakek akan harus mencari cara untuk mengubahnya menjadi sesuatu untuk junior dan memberikannya padamu, Tian-Er. Bukan hanya Istana Suci Tujuh Alam kita yang akan melakukan ini, tapi saya yakin kekuatan lain akan melakukan hal yang sama, termasuk kekuatan kuno. Ini adalah pertarungan terakhir. Dan aku menaruh semua taruhanku padamu, kamu akan menjadi harapan Istana Suci Tujuh Alamku. Namun, jangan merasa tertekan, karena saya yakin Anda bisa melakukannya. Anda akan menjadi orang yang seperti dewa di era ini. Setelah mendengarkan kata-kata ini dan menatap mata Jie Tianran yang penuh harap, Jie Tian juga meneteskan air mata dan darahnya mendidih. Dia bahkan sepertinya pernah melihat adegan dirinya mencapai puncak. Jadi dia berlutut lagi. Kakek, jangan khawatir, Tian-Er, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.